Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu hari ini. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Ibu harap anak-anak tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar agama Katolik tentang beriman berarti berbuat demi Allah. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat-Mu hari ini. Terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Sekarang berkatilah kami agar makin mencintai Engkau seperti Santo Tarsisius. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar beriman berarti berbuat demi Allah. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berbuat baik. Nah, kita berbuat baik untuk siapa? Untuk sesama dan juga untuk Allah. Nah, anak-anak sebelumnya kita dengarkan kisah Yesus disalibkan. Nah, kita dengarkan baik-baik ya. Yesus adalah seorang guru yang baik sekali. Dia baik kepada orang banyak. Karena dia baik, ternyata ada orang yang tidak menyukai Yesus, tidak menyukai dia, yaitu orang Farisi dan adat membencinya. Mereka bahkan berusaha mau membunuh Yesus, tetapi mereka tidak berani terang-terang karena takut orang banyak yang menjadi muridnya akan memberontak. Jadi waktu itu setelah 3 tahun Yesus mengajar, mereka berhasil membujuk Yudas Iskariot untuk apa? Untuk mengkhianati Yesus dengan memberi uang, dengan memberi imbalan uang. Jadi mereka yang tidak suka Yesus memberi uang kepada Yudas Iskariot supaya apa? Supaya untuk mengkhianati Yesus. Nah, jadi pada saat Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, mereka menangkap Yesus. Mereka menangkap paksa dan membawanya ke pengadilan agama untuk menghadap ke gubernur. Gubernurnya bernama Pilatus. Mereka mendesak Pilatus, mereka memaksa Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Wah, mereka memaksa Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, padahal Yesus tidak berbuat salah. Salibkan dia, kata mereka. Padahal Pilatus pun bingung, padahal tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Tetapi dia harus menjatuhkan hukuman mati karena desakan orang banyak. Akhirnya Yesus pun dijatuhi hukuman mati. Mereka menyuruh Yesus memikul salib. Ya, setelah ditangkap ini, mereka menyuruh Yesus memikul salib. Mereka menyuruh Yesus memikul salib dari kota Yerusalem sampai ke Bukit Golgota. Jadi sepanjang perjalanan Yesus diolok-olok, dipukul. Ya, dipukul oleh para tentara yang mengawalnya pada waktu itu. Bahkan Yesus pun jatuh berulang kali. Nah, para tentara meminta seorang petani yang bernama Simon dari Kirene. Untuk apa? Untuk membantu Yesus untuk memikul salibnya. Selain itu juga ada para wanita yang begitu banyak menangisi Yesus. Tetapi Yesus tetap menghibur mereka. Yesus tak menghibur mereka sedang menangis. Kata Yesus, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Selain itu, Veronika juga iya. Bahkan Veronika sampai mengusap wajah Yesus dengan selai kain. Dan ternyata di kain itu berlumuran darah. Banyak darah di wajah Yesus. Begitu juga dengan Maria ibunya Yesus yang mengikuti putranya. Dia mengikuti putranya sampai ke Bukit Golgota. Hatinya sangat sedih dengan penderitaan anaknya itu. Akhirnya Yesus pun sampailah di Bukit Golgota. Para tentara memaksa membuka jubah Yesus. Dibaringkannya Yesus disalib, lalu merentangkan kedua tangannya, lalu dipaku pada kayu salib tangan Yesus itu. Lalu mereka mengangkat Yesus dan menanamnya ke dalam tanah. Nih, Yesus pun tergantung di salib. Anak-anak, meskipun orang membenci Yesus, tetapi
Yesus tidak membenci orang yang menyalibkannya. Bahkan dia berdoa untuk orang yang menyalibkannya. Nah, dia menengadah ke langit dan berdoa untuk mereka yang membencinya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah doa Yesus untuk mereka. Di waktu Yesus berdoa seperti itu, ternyata masih ada yang mengejek Yesus. Seolah-olah dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Mengapa dia berdoa untuk orang lain? Nah, setelah itu Yesus disalibkan, sudah ditanam hari itu pada hari Jumat. Kira-kira jam 12 siang, tiba-tiba hari menjadi gelap sampailah jam 3 sore. Tiba-tiba tirai di bait Allah terbelah dua. Ya, terbelah dua. Dia menengadah wajahnya ke langit dan berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah berkata demikian, kepalanya tertunduk dan mengembuskan nafasnya terakhir. Dan Yesus pun meninggal. Salah seorang tentara yang melihat peristiwa itu berkata dengan suara lantang, "Sungguh orang ini putra Allah." Semuanya ini menyaksikan Yesus dan mereka semua pun terkejut. Nah, anak-anak, dari kisah Yesus disalibkan tadi itu, anak-anak tahu tidak mengapa Yesus wafat di kayu salib? Karena apa? Karena Yesus mencintai manusia. Karena apa? Karena dia juga menebus dosa manusia dan taat pada kehendak Allah. Nah, jadi Yesus begitu baik ya. Padahal Yesus itu tidak bersalah, tapi dia mau rela berkorban untuk disalibkan. Untuk apa? Untuk mencintai manusia, karena dia menebus dosa manusia, karena dia taat pada kehendak Allah. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita Yesus itu wafat di mana sayang? Di Bukit Golgota pada hari Jumat pukul 3 sore. Nah, anak-anak, selain cerita kisah Yesus disalib, di sini juga ada kisah Santo Tarsisius. Ya, ini adalah Santo Tarsisius, seorang martir yang rela mengorbankan diri sampai mati demi imannya kepada Yesus Kristus. Ini dia Santo Tarsisius. Nah, anak-anak penasaran dengan ceritanya? Yuk kita dengarkan ya. Pada abad pertama sampai abad keempat, orang-orang Kristen yang berada di bawah kekuasaan Roma tidak boleh mengikuti misa kudus secara terang-terangan. Bila kedapatan oleh tentara Roma, mereka akan ditangkap dan dihukum. Bila mereka tetap berkeras mempertahankan iman mereka akan Yesus yang bangkit, mereka akan dihukum mati. Jadi ada seorang anak yang selalu mengikuti misa pagi bersama ibunya, walaupun situasi sangat mengerikan. Anak itu bernama Tarsisius. Setiap hari mereka menuju sebuah kapel kecil di bawah tanah yang sangat rahasia. Seseorang akan muncul dengan obor menyala dan menerima Tarsisius beserta ibunya menuju ruang kapela bawah tanah yang gelap itu, yang sering disebut dengan nama katakombe. Nah, mereka berjalan seakan merangkak masuk dan di sana ditemukan begitu banyak umat yang sedang berdoa bersama dan merayakan perayaan Ekaristi. Setiap kali Tarsisius mendengarkan imam berkata atau waktu pastor berkata, "Makanlah dan minumlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu." Dia merasa damai dan bahagia setelah menerima tubuh dan darah Kristus. Suatu hari setelah selesai perayaan Ekaristi, pastor meminta kerelaan salah satu umat untuk menghantar sakramen Maha Kudus atau hosti kepada para tahanan yang akan dilemparkan ke tengah singa yang lapar. Tapi semua umat tidak ada yang berani. Mereka bahkan saling memandang karena tidak ada seorang pun yang berani mengantarkan hosti kudus itu. Karena apa? Karena takut ditangkap. Ya, tapi bagaimana dengan Tarsisius? Tarsisius merasa bahwa dia mampu melakukan tugas mulia itu.
Tarsisus berdiri dan berkata kepada pastor, "Pastor, biarkan aku menuju penjara membawa tubuh Kristus buat saudara kita di sana." "Engkau masih begitu kecil," kata pastor. "Kalau serdadu Romawi menangkapmu, apa yang akan kau buat?" "Percayalah, saya akan berhati-hati dan akan menjaga hosti kudus ini tiba dengan selamat." Melihat keberanian Tarsisius, pastor membungkus sakramen Maha Kudus itu dan memberikannya kepada Tarsisius. Tarsisius secara aman melewati daerah yang dijaga serdadu Roma. Ketika ia melewati sebuah lapangan, dilihatnya sejumlah anak sedang bermain di sana. Tarsisius diajak bermain oleh mereka. "Hei, Tarsisius, ayo bermain bersama kami," kata mereka. Tapi Tarsisius menolak. Tarsisius tidak mau karena dia ada tugas mengantarkan apa? Hosti tadi ya. Anak-anak itu datang mengerumuninya. Melihat bahwa Tarsisius memegang sesuatu di tangannya, mereka memaksa menarik tangannya, berusaha untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tarsisius tidak melepaskan tangannya. Dia bahkan semakin kuat mempertahankan apa yang sedang dipegangnya. Karena itu dia terjatuh di tanah. Satu di antara anak-anak itu karena tidak berhasil melepaskan tangan Tarsisius, dia berkata, "Mari saya buktikan siapa yang paling kuat." Anak tadi itu mengambil sebuah batu dan dilemparkannya ke arah Tarsisius. Tangannya tetap tidak terbuka. Ya, tangan Tarsisius tidak terbuka. Dia menyelamatkan hosti tadi. Kini dia semakin kuat memeluk sakramen Maha Kudus tadi itu ke dadanya. Lalu dia berkata berbisik, "Yesus, saya tak akan membiarkan mereka membawamu pergi. Bantulah aku, Yesus." Anak-anak itu semakin marah dan merajam Tarsisius. Anak-anak itu semakin marah, memaksa Tarsisius untuk membuka tangannya. Lalu mereka saking marahnya masih memaksa memukuli Tarsisius dengan batu dan berkali-kali. Sampailah Tarsisius tak sadarkan diri. Lalu serdadu Romawi melihat Tarsisius, mereka pun bertobat dan segera menolong Tarsisius. Tarsisius sadar, lalu dia membuka tangannya untuk berkata sesuatu. Apa yang dia ucapkan sama para serdadu tadi? Dia berkata, "Tubuh Kristus ada di tanganku." Setelah itu, Tarsisius mengembuskan nafasnya yang terakhir. Tarsisius pun meninggal dunia. Nah, anak-anak, itulah kisah tentang Santo Tarsisius, seorang martir yang begitu baik. Dia mempertahankan tubuh Kristus dari tangan-tangan orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Bahkan Tarsisius rela berkorban sampai ajal. Demi apa? Demi sakramen Maha Kudus. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mengerti pembelajaran hari ini ya. Sekarang kita mau doa sesudah belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu selama belajar tadi. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa berguna bagi sesama. Bapa, ajarilah kami untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Ibu harap anak-anak tetap menjaga kesehatannya. Selalu cuci tangan di air yang mengalir. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.